Oke, buat lo di luar sana yang mungkin ada kepikiran gitu ya kan, pengen punya iPhone yang kentang parah, saran gue coba lo lirik si Redmi yang satu ini. Handphone Xiaomi ya, dari Xiaomi yang satu ini ya. Ini tuh dimana HP ini tuh dulu tuh Xiaomi nyetain handphone itu lagi niat-niatnya cuy, lagi niat-niatnya main buat handphone yang kagak mahal tapi nggak kentang-kentangan dikasih. Dan sampai sekarang aura-aura mistisnya nggak, kok mistis pula ya kan, aura-aura niatnya itu masih ada di HP ini. Beda sama Redmi yang kekinian ya kan, dikasih harga murah tapi banyak banget yang dipangkas, entah itu dari build quality-nya, fiturnya yang lebih ke gimmick, tapi nggak sama produk Xiaomi zaman dahulu. Dan ya ini gila sih. Saran gue mending beli inilah daripada beli iPhone-iPhonean yang harganya di bawah 1 juta gitu. Lebih ke ampas sih menurut gue kalau lo beli iPhone yang di bawah harga 1 juta gitu. Lebih nggak kepake sih kalau menurut gue lo beli iPhone yang di bawah 1 juta gitu. Dan ya kita ngomongin hal pertama kameranya dulu kali ya. Kamera dari si Redmi 5 ini. Oh ya, spek HP-nya gue taruh, spek singkatnya ada di deskripsi, gue taruh untuk spek singkat handphone yang lagi gue bahas ini. Nah untuk kameranya ini cuma sebiji. Dan ya lu gak bisa bandingin, mendingan beli HP lain bla bla bla, enggak sih. Ini harganya ratusan ribu men, udah di bawah 1 juta, jauh. Nah kalau dikomparasi kita head to head dengan harga yang sama dengan iPhone, ya masih bisa lah diadu sama iPhone yang harganya sama. Oke, gue langsung to the point aja, langsung jujur-jujuran aja. Gue kasih tahu kelebihan iPhone ketimbang Redmi 5 yang lagi gue bahas ini. Ya, kalau lo pilih iPhone 5S di harga yang sama, lo bakal dapat video quality yang jauh lebih baik. Ya, lo kalau buat ngerekam jauh lebih baik. Tapi sebaik-baiknya perekaman dari hasil 5S tetap aja ampas. Karena lo ngerekam itu harus terang. Kalau lo low light, kalau lo gelap-gelapan, lo ngerekam pakai iPhone 5S, itu burik seburik-burik ya kalau lo ngerekam video pakai iPhone 5S. Jadi balik lagi menurut gue dengan fitur kamera yang lebih lengkap, ya gue bakal tetap pilih Android sih ketimbang iPhone yang kentang parah kayak gini. Nah, untuk setting-settingan iPhone juga agak sedikit ribet. Contoh lo kalau mau setting videonya dari 720 ke 1080, lo harus masuk ke menu setting, baru lo bisa setting untuk pengaturan kamera buat video recording ya. Nah, itu untuk kamera ya. Jadi lo plus minus selalu pilih yang mana lah. Dan balik lagi nih ke Redmi 5. Sekarang gue ngomongin gibahin soal layar. Nah kalau layar ini the best lah daripada si ipon-iponan ya kan. Nah kalau lo pengen dapetin yang the best value, kalau lo pengen benar-benar menikmati iPhone yang masih di kasta flagship yang bukan mantan flagship lagi. Kalau kayak HP-HP iPhone 5S, 6S, kayak lagi gue pegang ini 6S Plus, ini udah mantan flagship. Jadi udah gak bisa dikomparasi sama Android yang kekinian lah kalau menurut gue. Even dibandingin sama Android yang jadul pun kadang ada yang lebih worth it iPhone jadul. Contoh yang kayak lagi gue bahas ini. Nah sekarang gue ngomongin soal layar ya kan. Nah kita ambil yang varian terbesarnya yang plus-plus ya, contoh kayak iPhone 6s Plus ini. Untuk iPhone 6s Plus ini dia ukuran bodinya jauh lebih besar, jauh lebih berat. Tapi layarnya iPhone 6s Plus ini yang sebagong, yang segede ini tidak jauh lebih kecil daripada si Redmi. Redmi tuh lebih compact bodinya tapi layarnya lebih gede ya kan. Dan gue yakin lu udah semua tahu lah ya. Nah, untuk brightness-nya, untuk satuasinya, warnanya, ya ini tipikal lah. Lu lebih suka yang mana? Kalau iPhone itu dia sedikit lebih warm, lebih hangat ya. Sedangkan si Redmi ini lebih nyala warnanya, lebih kayak pucat cerah gitu. Nah kalau iPhone lebih hangat, tapi balik lagi kalau lo beli iPhone itu udah banyak banget yang beredar iPhone jadul itu layarnya udah gantian KW-KW-an punya. Jadi ya kalau lo beli iPhone yang jadul udah pasti resiko sebagian besar lo dapat layar yang KW. Jadi kalau buat layar gue lebih prefer tetap Android sih, karena masih resiko dapat layar yang masih ori-orian buat Android. Nah untuk spek lo bisa lihat sendiri layarnya ini. Kalau Redmi 5 yang harganya di bawah 1 juta ini hampir 6 inch, 5,9 inch. Sedangkan iPhone 6s Plus yang gede sekalipun yang harganya sampai hampir 2 juta untuk varian iBox-an, ini layarnya masih 5,5 inch cuy. Anjir, gila ya kan, beda jauh banget ya kan. Untuk PPI-nya juga menang si Redmi di 403 karena layarnya sedikit lebih besar. Nah untuk resolusinya 1080 x 2160 untuk si Redmi 5. Sedangkan iPhone 1080 x 1920. Nah untuk ketajaman layar ya, Redmi 5 ini benar-benar tajam layar. Ini yang gue bilang kayak di awal video. Redmi tuh dulu kalau bikin HP kayak gak kentang ya kan. Ngasih layar yang speknya tuh kayak spek HP flagship. Dan gue ngerasain layar Redmi 5 ini dipakai tuh kayak
anjir, mata gue nggak salah, apa mata gue picek kali ya. Pantesan gue pakai Redmi 5 ini nih masih berasa tajam, warnanya tuh masih enak parah dilihat ya kan. Gila sih ngomongin soal layar udahlah, gila. Ini handphone memang nggak kentang sama sekali sebenarnya. Mengingat harganya yang udah murah, menurut gue ini udah nggak ada kentang-kentang ya. Nah untuk tombol power ya, volume up and down ya ini juga berasa flagship juga, feel flagship lah. Kayak rasa-rasa flagship gitu, dia rigid, padat. Beda sama produk Redmi yang kekinian zaman now gitu. Entah kenapa tuh kliki-klikinya tuh kayak HP-HP kentang parah ya. Tapi buat Redmi zaman dulu tuh gue suka banget. Gue salah satu Mi fans parah zaman dulu banget lah. Tapi enggak sih, kalau sekarang udah berubah lah. Gue mendingan jadi Apple fanboy yang rada-rada kayak bengkok-bengkok tipis lah, kayak gay-gay gitu lah, daripada pencinta Mi fans. Udah banyak yang berkurang soalnya. Nah untuk body ya, untuk build quality ya ini gue suka banget sama HP ini cuy, suka banget men. Lu bisa lihat lah perpaduan dimensinya, ini berasa banget masih mewah ya. Meskipun iPhone itu lebih mahal dan udah kategori mantan flagship, ini meskipun gak ada embel-embel mantan flagship, tapi boleh diadu, layarnya lebih besar, bodinya itu kayak wah, udah nggak ada plastik-plastikan, nggak ada kaca-kaca fake-fakean ya kan, bener-bener warna gold itu kayak mengkilat parah. Nah untuk layarnya juga udah nggak apa itu home button apa itu, zaman batu parah ya kan home button. Lu bisa lihat dagunya, list hitamnya itu. Kalau lu pilih iPhone tuh lu bakal dapat layar sekecil ini. Gila ya, kayak apa ya? Ya udah sih, tapi kalau lu udah biasa pakai Apple, tetaplah Apple lebih worth it lah, iPhone lebih worth it. Cuman buat lu yang nggak ada keganggu sama sekali sama operasi sistem, lu mau pakai Android sokin, lu mau pakai Android atau iPhone juga bodo amat, nggak peduli. Nah kalau lu orang yang kayak gitu, saran gue mendingan Android lah. Kalau lu pilih iPhone di bawah sejuta, ya lu bakal dapat layar sekecil ini, masih ada home button dan fingerprint sensornya juga lemot parah. Terus layarnya udah resiko pasti lah, rata-rata kalau lo beli iPhone jadul tuh layar udah pasti resiko udah gantian semua karena udah berumur ya. Layar itu kenapa bisa diganti, biasanya baterai kembung, jatuh, retak dan lain-lain lah. Banyak hal, banyak faktor, namanya juga udah berumur. Tapi tidak dengan Redmi yang satu ini. Lo bisa lihat nih, anjir, layarnya tuh masih ori-orian gini dan pencahayaannya tuh enak ya dilihat ya, full view gitu ya kan, nggak ada home buttonan. Dan gue kasih lihat dari dekat ini, warna gold itu kayak kelihatan niat banget ya kan. Xiaomi dulu buat HP niat parah, gue senang banget bikin konten-konten beginian, nostalgia sambil mengingat-ingat masa-masa jayanya Xiaomi pada saat zaman dulu kalah. Gue sumpah dulu tuh gue juga pernah make Redmi yang ini, dan gue make buat ngeliat maps, buat jalan-jalan pakai HP ini enak parah. Baterainya tuh dulu berasa gede banget loh nih handphone. Dan gue ngerasa tuh dulu nih Redmi 5 ini layarnya juga gede ya. Dan ya menurut gue, kalau lo pengen beli handphone kedua yang kentang-kentang gitu, kalau lo pilih iPhone sayang sih. Dia tuh kayak kebuang parah, kebuang banyak. Mendingan beli Xiaomi Redmi 5 yang beginian, layarnya gede, baterainya gede, ya masih lebih kepake lah daripada iPhone-an yang udah old generation gitu.